Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Pro1 RRI Luk Sumame, para pemirsa RRI Luk Sumame official yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tema atau judul yang kita angkat pada kesempatan berbahagia ini kita ambil di dalam Al-Quran surah Saba ayat 15. Allah berfirman, Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Yang artinya sungguh bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Mari kita ambil ibrah atau pelajaran dari ayat yang kita bacakan yang terdapat di dalam surat Saba ayat 15 ini. Pelajaran yang pertama adalah nikmat dan kemajuan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat bagaimana bahwa kaum Saba itu diberikan negeri yang subur, kemudian kebun yang luas, kondisi kehidupan yang penuh dengan keamanan, kenyamanan, kemakmuran, serta sistem kehidupan yang cukup maju. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan bukan semata hasil kepintaran manusia. Bahwa kekayaan itu adalah rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu didapat karena dengan izin Allah. Karena kalau Allah tidak meridai, Allah tidak mencintai, maka semua itu tidak akan terjadi. Semua nikmat wajib disadari berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Semua rahmat dan nikmat yang kamu miliki itu adalah faminallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kemakmuran suatu negeri adalah ayat. Apa makna ayat? Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang seperti ini juga kita baca misalnya dalam surah Ar-Rum. Bahwa diciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Nah, ini juga Allah menyebutkan ayat, tanda kekuasaan Allah. Kemudian juga dalam surat dan ayat yang lain disebutkan bahwa terjadinya pergantian siang dan malam. Itu juga adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ayat yang seperti ini cukup banyak. Cukup banyak, dan kita melihat bahwa semua itu disebutkan kalimat ayah. Ini menunjukkan bahwa semua kenikmatan, kebaikan, kejayaan, kemakmuran, kebahagiaan itu adalah ada tanda-tanda kekuasaan Allah di situ. Sekaligus bagi orang beriman, dengan adanya kalimat ayah ini, tanda-tanda kekuasaan Allah ini, harus kita ambil pelajaran. Harus kita ambil ibrah. Maka ibrah yang pertama di sini adalah nikmat dan kemajuan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, "Hadza min fadli rabbi." Ini adalah karunia dari Tuhanku, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk mencobaku apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Sekaligus mengandung nilai tarbiyah kepada kita bahwa jangan pernah sombong dengan jabatan,
dengan teknologi yang canggih atau kekayaan, harta, pangkat, dan jabatan yang kita miliki, jangan pernah kita menyombongkan diri. Kenapa? Karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa yang maju harus semakin dekat kepada Allah. Inilah yang diharapkan. Dari semua kebahagiaan, kenikmatan pada diri seseorang, kemajuan dalam sebuah bangsa, itu jangan sampai membuat bangsa tersebut itu sombong. Tapi justru harus menjadi pribadi yang bersyukur dan bangsa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat wajib menjaga nikmat dengan iman dan syukur. Setelah kita sadar, kita faham bahwa rahmat dan nikmat itu adalah karunia Allah, maka harus ada dalam diri kita itu keimanan dan rasa syukur. Apa maksud keimanan? Kita sadar itu dari Allah, kemudian dibuktikan kondisi iman kita yang terbaik adalah dengan mensyukuri rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Setelah kita sadar rahmat dan nikmat itu adalah karunia Allah, kemudian dibuktikan dengan syukur. Untuk apa syukur tersebut? Inilah ibrah kedua yang akan kita sampaikan. Syukur adalah kunci untuk bertahannya nikmat. Maka di sini kalimatnya apa? Dengan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kaum Saba ini, Allah menyebutkan adalah washkurulah, bersyukurlah. Untuk apa bersyukur? Dengan syukur itu akan membuat rahmat dan nikmat bertahan dan ditambah. Sebagaimana dalam surat dan ayat yang lain yang sering kita dengar adalah la in syakartum la azidannakum. Ketika disyukuri rahmat dan nikmat Allah, maka la azidannakum. Rahmat dan nikmat itu ditambah. Kemudian wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika mereka kufur, maka rahmat dan nikmat Allah itu dicabut, justru diberikan azab yang pedih. Jadi pelajaran kedua dari surat Saba ayat 15 ini adalah syukur adalah kunci bertahannya nikmat. Maka oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Dengan sifat syukur sebagai bentuk rahmat dan nikmat Allah bertahan dan ditambah kepada kita, tetap taat kepada Allah dalam kondisi macam apapun. Maka Al-Quran menyebutkan wal qanitin wal qanitat. Artinya laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan. Atau dengan bahasa lain adalah istiqomah dengan kebaikan. Nah ini penting. Karena dengan senantiasa dalam ketaatan dan kesolehan, maka ini akan membuat rahmat dan nikmat Allah senantiasa bersama orang tersebut dan ditambah. Kemudian apalagi yang kita lakukan bahwa syukur adalah merupakan kunci untuk bertahannya nikmat, menggunakan nikmat tersebut itu untuk kebaikan. Nah ini juga penting. Karena di akhirat nanti ketika Allah bertanya kepada kita itu, kemana digunakan tubuh kita, kemana digunakan umur kita, kemudian bagaimana dengan ilmu yang sudah didapat, apakah diamalkan atau tidak, dan harta yang dimiliki itu dari mana dan kemana digunakan. Maka orang bersyukur itu adalah menggunakan rahmat dan nikmat untuk kebaikan. Ada nikmat kesehatan, maka nikmat kesehatan itu gunakan untuk kebaikan. Ada nikmat kekuatan fisik kita, maka digunakan untuk kebaikan. Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat tubuh yang sehat dan kuat, itu digunakan untuk kebaikan. Tidak bermaksiat dengan nikmat tersebut. Setelah kita memaksimalkan dan mengoptimalkan rahmat dan nikmat Allah itu untuk kebaikan, kemudian menjaga diri kita agar tidak bermaksiat. Karena bermaksiat tersebut bagian daripada yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kaum Saba awalnya mereka itu hidup dalam kenikmatan. Namun ketika mereka kufur nikmat, Allah cabut rahmat dan nikmat Allah yang ada pada diri mereka. Jannatani, dua kebun yang indah. Kemudian kiri dan kanannya, di tengahnya itu ada jalan yang luas. Setiap orang melintasi dua kebun tersebut, maka terlihat rahmat dan nikmat Allah, pepohonan yang cukup hijau, buah-buahan yang cukup luar biasa. Kemudian nikmat itu semua itu dirasakan oleh penduduk Sabah.
kemudian bendungan yang cukup hebat, dan mereka memiliki teknologi yang canggih sehingga hasilnya berlimpah ruah. Tapi akibat kekufuran mereka, akhirnya rahmat dan nikmat Allah tersebut dicabut. Keluarga harus bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Pemimpin harus mensyukuri amanah jabatan. Bangsa yang kufur nikmat akan mudah mengalami kerusakan. Sebagai bangsa Indonesia, kita yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Di bawah tanah kita punya kekayaan alam. Di atas tanah kita punya kekayaan alam. Di laut kita punya kekayaan alam. Di hutan. Dan luar biasa. Rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan di negeri Indonesia ini yang berlimpah ruah. Maka semua itu harus kita jaga, kita rawat, kita kelola untuk kebaikan bangsa, agama, dan negara kita. Pelajaran yang ketiga dari surat Saba ayat 15 ini adalah negeri yang baik itu dibangun dengan iman dan akhlak. Masya Allah. Kalimat baldatun thayyibah. Maknanya adalah negeri yang baik. Jadi makna thayyibah itu menurut para ulama adalah negeri yang aman. Nah ini semua kita harus terlibat menciptakan keamanan. Apakah di rumah tangga kita, di lorong kita, di kehidupan bisnis kita, dalam kehidupan masyarakat kita, di lembaga kita. Apalagi dalam sebuah negara yang cukup luas. Bagaimana setiap kita itu memberikan peranan penting menciptakan keamanan. Kenapa? Baldatun thayyibah itu negeri yang aman. Kalau negerinya kacau yang ditimbulkan oleh berbagai macam bentuk kerusakan-kerusakan yang terjadi itu bukan baldatun thayyibah. Tapi itu adalah negeri yang rusak. Nah, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan bumi yang subur yang Allah berikan kepada Indonesia hari ini khususnya, dan bumi Islam dimanapun berada pada umumnya, itu bagaimana bisa kita kelola bumi tersebut itu bermanfaat, berdaya guna, ya, dengan bercocok tanam. Kemudian seandainya mereka yang diberikan keahlian bisa mengambil benda-benda yang bermanfaat yang ada di dalam perut bumi, ya silakan. Nah ini bagaimana kita mengelola alam kita yang subur ini dapat dimanfaatkan. Nah inilah disebut dengan baldatun thayyibah. Bukan hanya alam, maksud daripada baldatun thayyibah di sini. Masyarakatnya baik, tidak ada perampokan, tidak ada begal, tidak ada pencurian, tidak ada penipuan, tidak ada fitnah, tidak ada ghibah. Nah ini baldatun thayyibah. Masyarakatnya baik, ya, saling tolong menolong, saling membantu, saling berkasihan. Nah ini harus diingat. Baldatun thayyibah juga diartikan adalah negeri yang penuh berkah. Artinya apa? Semua sumber daya alam yang ada di negeri tersebut, semua kebaikan yang ada di dalam negeri tersebut, itu bisa dirasakan oleh penghuni negeri tersebut. Jangan sampai seperti kata pepatah, anak ayam mati di dalam induknya, di tempat induknya, di lumbung padi. Ya, jadi jangan sampai kita, masyarakat Indonesia khususnya yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa, itu ternyata masyarakatnya tidak menikmatinya, justru kelaparan, hidup dalam kemiskinan, kemudian sarana prasarana kehidupan yang pas-pasan. Nah ini tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena baldatun thayyibah itu adalah mengelola, mengolah, memberdayakan sumber daya alam itu, yaitu bermanfaat bagi penghuni negeri tersebut. Atau ada kejahatan yang lebih jahat. Bagaimana mereka mengeruk sumber daya alam di sebuah negara, di sebuah tempat, kemudian dipindahkan dan diberikan kepada negara lain. Nah ini dosa besar. Dosa besar sekali. Ya. Yang seharusnya semua sumber daya alam itu bermanfaat bagi penghuni negeri, ini yang terjadi malah sumber daya alam itu diambil, dijual ke luar negeri sana untuk memperkaya golongan-golongan tertentu dan orang-orang tertentu. Sementara masyarakat hidup dalam kelaparan. Nah ini bukan baldatun thayyibatun yang diharapkan. Maka ada kerinduan kita melihat pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, mereka yang diberikan amanah mengelola alam ini, memberdayakan alam ini. Itu bagaimana masyarakat bisa merasakan
Dan subhanallah ini lagi polemik masalah JKA ya. Nah, ini sebenarnya cukup bagus program JKA tersebut ya, jaminan kesehatan bagi masyarakat Aceh ini. Nah, ini bagaimana bisa dipertahankan, jangan sampai program yang sudah ada hilang, yang lain pun tidak ada. Nah, ini semua bentuk keberkahan dalam sebuah negeri yang bermanfaat bagi penghuni negeri. Inilah baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Kemudian baldatun thayyibatun di sini juga adalah jauh dari kezaliman. Masya Allah. Pemimpinnya baik, masyarakatnya baik, hidup dalam kebaikan dan kedamaian. Kemajuan hakiki bukan hanya gedung yang tinggi, ekonomi yang hebat, teknologi yang canggih. Tetapi baldatun thayyibatun ini adalah tegaknya keadilan. Ya. Bagaimana dalam sebuah negeri tersebut tegaknya keadilan. Jadi apakah dia masyarakat biasa, apakah dia orang punya pangkat dan jabatan, maka ada keadilan yang bisa ditegakkan. Bukan karena pandang bulu. Nah, bukan hanya itu. Bukan hanya keadilan ditegakkan, agama terjaga. Masya Allah. Masyarakatnya taat, menjaga sholat 5 waktu berjamaah, rajin berinfak dan bersedekah, kemudian bersilaturahim. Kemudian rakyatnya hidup aman dan akhlak yang mulia. Inilah baldatun thayyibah yang diharapkan. Pelajaran yang keempat dari surat Saba ayat 15 ini adalah Allah Maha Pengampun bagi hamba yang mau kembali. Masya Allah. Kalimat wa rabbun ghafur, dan Tuhanmu Maha Pengampun. Ada dosa seorang pemuda dan pemudi, bertaubatlah sehingga jadi pemuda dan pemudi yang baik. Ada dosa dalam sebuah keluarga, maka keluarga tersebut bertaubatlah karena Allah Maha mengampuni. Ya. Kemudian pemimpin-pemimpin negeri yang bersalah, bertaubatlah. Kenapa? Wa rabbun ghafur. Tuhanmu itu Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Sekalipun dosa itu sangat banyak, Allah masih membuka pintu taubat. Allah mengampuni siapa yang mau bertaubat. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, mereka yang berdosa di siang hari kemudian bertaubat di malam hari, Allah terima taubatnya. Mereka yang berdosa di malam hari bertaubat di siang hari, Allah terima taubatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Maka dalam kehidupan kita, bagaimana menjadi orang yang terbaik, mudah memperbaiki diri. Kemudian yang terakhir adalah pelajaran dari surat Saba ayat 15 ini, kerusakan datang ketika manusia lalai dan kufur nikmat. Nah, inilah digambarkan bagaimana penduduk Saba itu, kaum Saba tersebut. Ayat setelahnya menjelaskan bahwa kaum Saba akhirnya dihancurkan karena berpaling dari Allah, kufur akan nikmat, tidak menjaga amanah. Nah, ini pelajaran sangat luar biasa bagi kita bahwa kehancuran bangsa sering dimulai dari rusaknya moral. Hati-hati ya. Para pejabatnya rusak moralnya, masyarakat rusak moralnya, para pemuda dan pemudi rusak moralnya, mereka yang berbisnis rusak moralnya. Ketahuilah, kerusakan moral, akhlak yang tidak baik dalam kehidupan sebuah bangsa, maka di situ adalah awal kehancuran bangsa tersebut. Kemewahan tanpa iman akan membawa bencana. Lihatlah, kemajuan informasi dan teknologi hari ini terkadang membuat seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah awal kehancuran bagi mereka. Maksiat yang merajalela akan menghilangkan keberkahan. Ya, berzinahan, ikhtilaf, kemudian khalwat, perjudian, berbagai macam bentuk kemaksiatan itu terjadi di mana-mana dan mereka bangga melakukannya. Ketahuilah, kebanggaan di atas kemaksiatan itu awal kehancuran. Nilai tarbiyah yang kita ambil dari surat Saba ayat 15 ini adalah, ketahuilah semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesyukuran kita, insya Allah itu akan menjaga keberkahan hidup kita. Negeri yang baik dibangun dengan iman dan akhlak yang mulia. Kemudian Allah Maha Pengampun bagi mereka yang bertaubat. Dan ketahuilah, kufur nikmat dan kemaksiatan itu awal kehancuran bagi sebuah bangsa dan negara.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang penuh dengan keberkahan, dan penduduknya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung dari murka dan azab Allah karena mereka bermaksiat kepadanya. Semoga nasihat singkat ini dan tadabbur secara umum dan ibrah yang kita ambil dari surat Saba ayat 15 ini jadi pelajaran buat kita. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.